근력에 300코인 투자. 근력에 300코인을 투자합니다. 근력이 향상됩니다. Cerita diawali dengan memperlihatkan adegan visual yang diambil dari sebuah novel fiksi berjudul 3 Cara Bertahan Hidup di Tengah Runtuhnya Dunia. Bukan tentang kiamat, melainkan lebih ke arah hukuman yang sengaja diberikan oleh dewa untuk menghukum manusia. Di mana sang tokoh utama bernama Jong Hook berjuang dengan 2 orang temannya untuk menghadapi berbagai rintangan sulit. Hingga pada akhir cerita, hanya Jong Hook seorang dirilah yang selamat dalam cerita novel fiksi tersebut. 부러웠거든요. 유중육과 동료들은 무자비한 적들을 단숨에 제압했고 Dan kisah akan berfokus pada seorang pria yang merupakan penggemar berat novel itu bernama Dokja. Ia yang sudah membaca novel itu sejak awal masuk SMP, jadi satu-satunya orang yang bertahan sampai akhir dalam menyelesaikan cerita itu. Namun karena tak puas dengan akhir ceritanya, ia memberikan komentar untuk si penulis bahwa novel hasil karyanya tidak memuaskan. 마침 소설이 끝난 오늘이 마지막 출근이네요. 독자씨 고생했어? Bertepatan dengan tamatnya novel itu, Dokja kini harus jadi pengangguran karena kontrak kerjanya sudah habis. Dan sepulangnya dari tempat kerja, ia yang biasa menggunakan kereta api sebagai alat transportasi, secara kebetulan bertemu dengan rekannya di tempat kerja bernama Sang-ha yang juga bernasib sama dengan dirinya. 빨리 마음 잡고 나한테 맞는 데 찾아야죠. 고마워요. 그럼 벌써 다른 직장 구하셨어요? 알바 가는 길이에요. 일단 이번 달 버텨야죠. Tak lama, Sang-ha dihampiri atasan mereka bernama Han yang ingin mengajaknya makan di sebuah restoran. Ia yang mengaku sedang ada pekerjaan sampingan dianggap hanya sekedar alasan oleh Han yang kekeh ingin pergi dengannya. Sehingga tak ada pilihan lain, Sang-ha pun mengaku sudah memiliki pacar yaitu Dokja. 진짜 괜찮아요. 저 일행이랑 같이 가는 거라. 아, 친구. Setelah Han pergi, Dokja mendapat pesan email dari si penulis novel yang ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membaca novel hasil karyanya. Ia yang juga sempat memberikan komentar negatif, kini diminta oleh si penulis agar membuat akhir cerita sesuai versi yang Dokja inginkan. Entah apa maksud dari pesan itu, kereta tiba-tiba saja berhenti dan... 괜찮아요? 제8612 행성계의 무료 서비스가 종료되었습니다. Ya, entah apa yang terjadi, Dokja yang teringat jika kejadian seperti ini persis sama dengan yang ada di dalam novel semakin dibuat yakin saat muncul makhluk asing bernama Dokkaebi. Dokkaebi yang meminta waktu para penumpang agar mendengarkan penjelasannya seketika dibuat rungsing saat ada salah satu penumpang yang tidak sabaran sehingga 이빨 바빠 죽겠는데 지네 맘대로 차를 세우고 지랄이야 이거. Setelah si penumpang dihabisi, Dokkaebi langsung menjelaskan bahwa dewa telah mengambil keputusan untuk menghukum manusia dan saat ini sesuatu yang besar akan segera terjadi. Manusia akan diberi skenario untuk menentukan nasib masing-masing jika ingin tetap hidup. Dan untuk tahap pertama, mereka diberi waktu selama tidak lebih dari 10 menit untuk setidaknya menghabisi satu makhluk hidup dan mendapat koin dan maju ke tahap selanjutnya. 안에서 하나 이상의 생명체를 죽이세요. 겉모습을. Tepat saat hitungan mundur sudah dimulai, Dokja seketika dibuat terkejut saat melihat ada sosok Jong Hyuk, tokoh utama dari novel. Entah ini nyata atau sekedar mimpi, Dokja yang sudah membaca novel dari awal sampai akhir pun tentu sudah bisa menebak terkait apa yang akan terjadi selanjutnya. 잠깐만. 그럼 이 다음이 이상의 생명체. 하나 이상의 생명체. Pada situasi ini, Dokja yang menemukan kotak berisi ternak semut teringat jika hewan juga merupakan makhluk hidup dan bisa dijadikan pengganti manusia untuk dihabisi. Dan setelah memberikan sebagian semut untuk Sang-ah, ia langsung menghampiri kerumunan warga untuk menghentikan perselisihan di antara mereka dengan cara seperti ini.
구역 최초의 살해가 발생했습니다. 살해자에게 300코인을 지급합니다. Alhasil, terjadilah sedikit perdebatan karena semut yang ada dirasa tidak akan cukup jika dibagi rata. Hingga tak lama, Han seketika datang mengambil kotak itu yang membuat warga kembali saling berebut untuk mendapatkannya. Tanpa memperdulikan Han dan yang lain, Dokja yang melihat seorang pemuda gerengseng menyerang wanita parubaya langsung menghentikan si pemuda dan menawarkan semut sebagai ganti untuk dihabisi. 미쳤나? 아저씨 죽고 싶어요? 자, 그쪽도 할머니도 살 수 있어요. 나도 벌레 있어. Teringat jika si pemuda adalah rekan Jong Hyuk dalam novel, Dokja yang baru mengetahui sifat sebenarnya dari sosok itu tidak memiliki pilihan kecuali harus memberikan perlawanan. Ia menggunakan koin yang sebelumnya didapat untuk membeli item kekuatan dan 근력에 300코인 투자. 근력에 300코인을 투자합니다. 근력이 향상됩니다. meski kekuatan fisik Dokja meningkat, si pemuda yang dalam novelnya sendiri sudah dianugerahi kekuatan, membuat Dokja kewalahan dalam menghadapinya. Namun keberuntungan sepertinya lebih berpihak pada Dokja saat wadah berisi puluhan telur semut seketika jatuh ke arahnya sehingga 생명체를 살해했습니다. 보상으로 300코인을 획득합니다. 체력에 3,000코인. 민첩성에 3,000코인. Dan ya, Dokja dapat membalikan keadaan hingga membuat si pemuda menyesali perbuatannya. Namun, mengingat sifat si pemuda yang tega menghabisi nyawa orang lain demi kepentingan pribadi, membuat Dokja kali ini mengambil keputusan untuk membiarkan si pemuda tidak menyelesaikan tahap ini dengan cara tidak memberinya semut untuk dihabisi, termasuk melindungi si wanita paruhbaya sampai batas waktu habis. 제한 시간 만료. 시나리오가 종료됩니다. Setelah 17 orang dinyatakan lolos, Dokaebi kembali muncul dan memberitahu jika saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk memilih sponsor yang akan membantu dengan cara memberi kekuatan. Dokja yang mengetahui jika itu sama hanya dengan semacam hutang yang harus dibayar, memilih untuk tidak mengambil penawaran apapun. 도움을 받을 수 있지만 언젠가 반드시 치러야 한다. Kereta pun terguling akibat makhluk dari dalam air yang ujug-ujug menyerang kereta. Tak lama, Dokja yang melihat seorang pria berseragam tentara langsung teringat jika sosok itu adalah Hyung Seon yang merupakan karakter dari novel yang ikut berjuang dengan Jong Hyuk. Sehingga dengan cepat, Dokja segera memberitahu pria itu tentang cara mengaktifkan kekuatannya. Saat akan keluar dari gerbong itulah, Dokja mendapati seorang bocah bernama, kita panggil saja si Ujang. Ia yang mengaku adalah pemilik dari ternak semut yang sebelumnya sudah hancur, ingin Dokja bertanggung jawab. Karena maaf saja, dirasa tidak cukup, yaitu 책임을 지셔야죠. sambil menggendong si Ujang, Dokja dan yang lain pun lari menuju daratan untuk keluar dari jembatan. Di mana masalah lain seketika muncul saat seekor monster dari dalam air memotong akses jembatan, disusul oleh Dokaebi yang menghidupkan lagi jasad yang sudah mati untuk menyerang sehingga sang ayang mendapat kekuatan dari sponsornya untuk mengeluarkan semacam jaring. Hal itu sangat berguna karena dapat membangun sebuah jembatan. Dokja yang mengetahui jika tidak lama lagi gas beracun akan menyelimuti kota, langsung memberitahu sang dan Hyung Seon jika mereka harus pergi ke stasiun bawah tanah. Karena itu merupakan satu-satunya tempat yang aman dari gas beracun. 그리고 코인 꼭 모으세요. 제 얘기가니까 그런 걸 어떻게든 하세요. 유중력이 단위 노선으로만 가면 안전할 거야. 잠깐만.
Langkah Dokja pun seketika terhenti saat teringat jika stasiun bawah tanah adalah tempat di mana Jong Hyuk akan tewas saat melawan naga api. Ia yang tidak ingin karakter utama mengalami kejadian serupa, ingin berbicara dengan sosok itu namun justru malah ditanya tentang apa tujuannya karena telah menyebabkan si pemuda gerengseng tewas yang padahal tidak seharusnya mati secepat ini. 벌써 코인도 쓸 줄 아네. 아니, 그게 아니고. 목사님! 괜찮아요? 괜찮아요? 오지 마세요. Karena Dokja juga seolah sudah mengenal sosok Jung Seon, ia yang tidak mungkin memberitahu jika semua ini pernah dirinya baca melalui novel, mengaku bahwa dirinya adalah Prama dan memberitahu tentang Jong Hyuk yang akan mati saat nanti melawan naga api. Di mana Jong Hyuk tidak bisa langsung menerima ajakan kerjasama yang ingin melihat lebih dulu kelayakan Dokja jika memang mengetahui taktik untuk menyelesaikan skenario, yaitu dengan membiarkannya dilahap oleh monster air. 하지만 내가 살기 위해선 내가 죽게 생겼다. Disinilah Dokja sekarang terjebak dalam perut monster yang ternyata jadi skenario rahasia. Ia yang terus menghabisi makhluk tersebut jika ingin keluar, nyaris pasrah karena tidak memiliki item senjata untuk digunakan. Di mana Dokaebi seketika muncul yang membuat Dokja terpikir untuk memanfaatkannya karena mengetahui hal yang paling disukai oleh sosok tersebut. 초면에 반말은 하지 마시고요. 난 계속 반말할 거니까 싫으면 레이저로 쏴보시든가. Di sana Dokja mengetahui jika Dokaebi mengelola saluran TV antar luar angkasa, langsung mengajukan kerjasama untuk membuat salurannya makin disukai banyak penonton dan meminta Dokaebi agar mematikan siarannya terlebih dahulu. 아, 그런 걸 다 어떻게 아시는 거예요? 성장님들, 잠깐 광고 보고 가실게요. Saat ditanya dari mana Dokaebi bisa mengetahui semua itu, ia lekas mengalihkan pembicaraan dan mulai membahas terkait Dokaebi yang saat ini ada dalam posisi paling rendah di jajarannya. Jika Dokaebi ingin memiliki banyak penonton dan mendapat donasi jauh lebih besar, Dokja menyarankan Dokaebi agar menjadikan dirinya sebagai tokoh utama dalam skenario karena sejauh ini Dokja sedang jadi pusat perhatian. 너 도깨비 왕 된다. 너 성자들이 왜 스타스트림 방송을 본다고 생각하냐? 그러니까 후원금까지 써놔서 보는 거겠죠? Setelah melihat jumlah donasi yang memang telah meningkat, Dokaebi langsung setuju dan memberikan kontrak kerjasama. Dan tepat saat monster air mulai mengeluarkan zat asam untuk menghancurkan makanan, Dokja meminta Dokaebi agar membuka toko item dan membeli duri tajam untuk menutup semua saluran asam tersebut. Keesokan harinya, Dokja yang sudah berhasil menghabisi monster itu mendapat 9.000 koin sebagai hadiah. Ia juga menemukan inti kehidupan dari makhluk tersebut dan ingin Dokaebi agar melelangnya di toko, bukan untuk dijual, melainkan ditukar dengan item bernama Iter Keyakinan yang diketahui sangat langka. 교환 물품은 신념의 에테르. 아니, 어려워 잡는 건 그럴 수 있다 쳐. 근데 어디 있는지도 뭐를 해도 찾아내가지고 신념의 에테르랑 교환을 하겠다니. 시나리오 초반에 갖고 있을 사람이 없을 텐데. Dokaebi yang tidak menduga Dokja mengetahui semua ini langsung memberikan hadiah berupa item yang akan berguna saat nanti keluar dari sana. Dan setibanya di daratan, Dokja yang mendapat notifikasi bahwa beberapa sponsor ingin mendukung perjalanannya sama sekali tidak tertarik untuk menerima tawaran dari pihak sponsor manapun. 성자 관련된 알림창 좀 바꿔줘. 아, 네. 근데 이제 어디로 가세요? 금호역. Karena belum sempat makan, Dokja pun pergi ke toko cemilan terdekat untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Yang di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang nyaris kehabisan napas akibat kesperacun, disusul oleh kemunculan congcorang berukuran raksasa Chan. Di sana, si wanita bersama Wiwon yang merupakan pembelot dari sebuah organisasi pemburu membuat Dokja sadar jika Wiwon adalah karakter tidak penting dalam novel yang seharusnya sudah mati. Saat berada dalam toko tadi, Dokja yang mengetahui organisasi itulah yang jadi penyebab Wiwon nyaris tewas, tidak memiliki pilihan kecuali memberikan kelompok itu pelajaran sampai akhirnya 내 군주의 가호를 받습니다. 골라도 어떻게 저런 허접한 배우 상. 왼쪽, 가슴, 오른쪽. 참 이 아저씨는 한결같네.
Ania, datang seorang pria yang langsung meminta maaf pada Dokja atas perbuatan anak buahnya. Entah siapa orang itu, Dokja pun kembali bertemu dengan sang ACS yang memang sudah menunggu kedatangannya. 독자 씨. Menurut informasi yang diketahui oleh Sangah, si pria barusan adalah Cheon yang dianggap tokoh penting karena dapat membujuk orang dengan level tinggi untuk melakukan perburuan. Dan sambil berkumpul itulah, Dokja yang diberitahu tentang Jonghyuk yang tidak datang ke sana cukup terkejut karena seharusnya sosok itu menyelesaikan skenario yang ada di tempat ini. 아니요, 여기 안 왔는데? 독가스 막 퍼지는데도 혼자 남산 쪽으로 올라갔어요. 겁도 없이. Bersamaan dengan itu, terdengar pengumuman dari anak buah Cheon yang memberitahu warga terkait biaya sewa tinggal yang harus segera dibayar karena di tempat itu, warga yang putus asa memilih patuh dengan iming-iming para pemburu akan menyelesaikan skenario di tempat ini, meski pada kenyataannya itu semua tidak lebih dari hanya sekedar pembodohan. 그 자리에서 죽었다. 세로난 씨. Tak lama, Dokja dihampiri warga yang protes karena mendengar jika Dokja menyimpan banyak koin hasil berburu, di mana itu tentu tidaklah benar karena Dokja tidak pernah berburu dan meski itu terjadi maka koin hasil buruannya tidak akan diberikan pada orang lain dan tentu saja dalang dibalik demo warga sekarang adalah Cheon yang sok-sokan peduli pada rakyat jelata. 차원이었는데 다들 상황이 힘들다 보니 결례가 된 것 같습니다. 아니요, 저 괜찮은데. Teringat bahwa sosok Cheon adalah karakter dalam novel yang menghilangkan kemanusiaannya untuk jadi monster, Dokja pun mengajukan kesepakatan lain pada warga yakni akan menyelesaikan skenario di tempat ini saat menyiapkan senjata untuk menghadapi para monster. Sang ACS yang sempat menolak untuk ikut akhirnya setuju setelah diberitahu tentang para pemburu yang sebenarnya tidak pernah mengerjakan kewajiban mereka. 제가 희원님 만났을 때 괴수한테 당한 게 아니었어요. 코인 구하러 간다고 정찰대 모집하고서 저랑 제 친구들이 그걸 막으려다 당한 거고요. 전인호 그 새끼는 사람 아니에요. Setibanya di terowongan yang minim cahaya, si Ujang pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil ratusan kunang-kunang. Ia yang juga mendapat informasi tambahan jika saat ini ada banyak monster yang mendekat, langsung bersiap dengan yang lain untuk menghadapi monster tersebut dan... Sang ayang diculik oleh salah satu monster, membuat Dokja dan yang lain langsung bergegas melakukan pengejaran. Dan sesampainya di ujung rel kereta yang merupakan sarang monster tikus tanah, mereka harus mengalahkan monster untuk menyelamatkan Sang Ah, termasuk mengakhiri skenario kedua ini. 제가 먼저 들어갈게요. 뭐야 이 녀석? 이게 된다고? Monster tikus yang mengaktifkan kekuatan bernama penjara ilusi. Hal itu dapat menjadikan siapa saja orang yang terjebak akan terlarut dalam kenangan buruk hingga mati. Di mana Huiwon yang nyaris tidak selamat berhasil dihentikan oleh Dokja tepat saat wanita itu mulai berhalusinasi. 기룡아 그거 아니야! Yung Seon yang memiliki kenangan buruk yakni tidak bisa menyelamatkan sahabatnya saat di camp militer. Ia saat ini tidak bisa berbuat apa-apa setelah terkena dampak ilusi. Dokja yang melihat kejadian itu langsung memanggil Dok Kaebi agar memberinya item pemurnian. Namun karena item itu cukup mahal, Dokja harus mendapatkan koin tambahan terlebih dahulu sampai akhirnya... 코인을 지출 100정강기를 구입합니다.
Setelah monster tikus dikalahkan dan Hyung Seon kembali sadar dari pingsan, Dokja langsung mengajak mereka untuk mengambil hadiah karena sudah menyelesaikan skenario ini, di mana Hwi-won mendapat 2 bilah pedang, Hyung Seon mendapat 1 pelindung tangan, si Ujang mendapat helm baru, Sang Ah mendapat baju kekinian, sedangkan Dokja mendapat pedang buntung yang akan jadi sempurna jika sudah memiliki ether keyakinan. Saat akan pergi dari sana, si Ujang yang menemukan sebuah batu bersinar diberitahu oleh Dokja bahwa jika batu itu dimakan, maka orang yang memakannya akan terjebak dalam ilusi. Dan setelah menyimpan batu itu untuk jaga-jaga, Dokja mendapat pertanyaan dari Hwi-won terkait siapa sebenarnya Dokja ini, karena seolah mengetahui dan pernah tinggal dalam dunia tersebut. 배우성도 없고 특별한 스킬도 없잖아요. 정말 앞일을 알 수 있다고요? 예지력이요? 와, 독자씨 진짜 대박이다. Setelah meyakinkan semua orang jika dirinya hanya bisa meramal masa depan, ia juga menambahkan jika dunia akan kembali seperti semula jika berhasil melewati 99 skenario yang menurut ramalannya itu hanya bisa dilakukan oleh Jong Hyuk jika saja tidak mati pada skenario yang ketiga, yaitu menghabisi naga api. 모든 시나리오를 클리어하고 아저씨 아니에요? 유중혁이요. 어머, 그 남자가요? 잘생겼어. Karena monster tikus hanya sebuah pengalihan dalam skenario kedua ini, Dokja CS pun harus menghabisi monster yang sebenarnya, yaitu siapa lagi jika bukan Cheon, dan tanpa buang waktu, Hwi-won yang memiliki dendam terhadap sosok itu dan para anteknya langsung pergi untuk melakukan pembantaian dan... Ya, Hwi-won dibuat kerepotan saat menghadapi sosok Cheon. Namun saat ada kesempatan untuk menghabisinya, warga lemah seketika protes karena jika skenario ini diselesaikan maka mereka harus menghadapi skenario yang jauh lebih sulit, di mana itu dimanfaatkan oleh Cheon untuk bisa langsung melarikan diri, tetapi 구역 내 인간들은 납부를 해주시기 바랍니다. Cheon pun akhirnya tewas di tangan seorang sniper bernama Ji-hye yang karena Dokja CS otomatis maju ke tahap berikutnya, mereka tidak bisa kembali lagi ke tempat semula karena ada penghalang tak kasat mata, di mana Ji-hye memberitahu jika pada tahap ini Dokja CS tidak dapat berkelompok dan harus berjuang masing-masing untuk bertahan hidup. 빨리 뛰셔야 할 텐데. 이지혜. Bersamaan dengan itu, terdengar pengumuman terkait warga yang harus mengungsi ke zona hijau untuk bertahan hidup, yang karena kapasitasnya cuma setengah dari jumlah warga yang ada di sana, mereka harus saling berebut untuk memperebutkan zona hijau sebelum waktu yang ditetapkan habis, dan para monster akan datang menghabisi mereka yang ada di luar zona. 우리 현금 안 받아. 어? 코인 갖고 와 코인. 아이씨. 아이 가라고. 어? 여기 써 있는 거 안 보여요? 어? 제발 좀 어떻게 안 될까요? Penguasa di sana bernama Samsul yang memiliki lahan pribadi mempersilahkan siapa saja yang ingin mendapatkan zona hijau jika berani membayar dengan sejumlah koin, dan setibanya Dokja di sana, ia langsung meminta mereka agar berpencar demi mencari zona hijau. Hingga tak lama, Dokja dihampiri Ji-hye yang baru mendengar kabar terkait Dokja yang katanya adalah peramal, di mana Ji-hye mendapat amanat dari Jong Hyuk untuk memberitahukan sesuatu bahwa Dokja harus membiarkan teman-temannya tewas jika ingin bekerja sama untuk menghabisi naga api. 혼자만 살자니까 고민돼요? 사부가 이 말 꼭 전하래. 그때 제안 받을 테니까 딴 사람 챙기지 말고 오늘 밤 끝까지 살아있으라고. Disinilah Dokja akhirnya diberatkan oleh dua pilihan antara mengikuti keinginan Jong Hyuk atau berjuang dengan Sangah CS. Sempat terdiam dan akan membiarkan teman-temannya melawan para monster, Dokja yang teringat ada beberapa bonus zona hijau di beberapa titik paling berbahaya, langsung memberitahu mereka agar berpencar sehingga...
들어가야 된다니까. 들어갈 수 있잖아. Sementara Sang Ah, Yung Seon dan Hui Won pergi ke arah lain dan menemukan 3 bonus zona hijau. Dokja membawa si Ujang ke arah berlawanan untuk menuju zona hijau lain. Namun setibanya di titik tujuan, di sana hanya tersedia 2 zona hijau, yang salah satunya sudah ditempati oleh Jong Hyuk. Jong Hyuk yang akan menerima tawaran kerjasama jika Dokja membiarkan si Ujang tewas. Hal itu tentu tidak disetujui oleh Dokja sampai akhirnya dan ya, berkat batu ilusi yang dimakan, Dokja pun terbebas dari para monster namun harus terjebak dalam dunia ilusi, di mana Dokja yang ternyata memiliki kenangan buruk saat masih sekolah, ia dihantui oleh rasa bersalah karena telah membiarkan teman dekatnya tewas. Akibat sering ada yang merundung, hal itu tak bisa dirinya lupakan dan tidak ingin lagi mengulang kejadian yang sama. Saat tersadar dari pingsan, Dokja yang baru mengetahui jika Sang Ah dan yang lain bertarung semalaman untuk menghabisi para monster, hal itu membuatnya sadar jika bersatu mereka sudah pasti dapat melewati skenario ini, dan demi membalaskan kebaikan mereka, ia langsung menemui Samsul selaku penguasa di sana untuk menyewa zona hijau dengan harga koin tinggi, dan setelah menghancurkan zona hijau itu dengan bantuan Ji Ye si sniper, Dokja ingin Samsul menghadang para monster yang sebentar lagi akan datang dan setelah momen seperti ini, monster naga api muncul lebih cepat dan Jong Hyuk juga datang ke sana untuk menghabisinya. Dokja yang tidak ingin sosok itu mati, meminta Jong Hyuk agar tidak perlu ikut campur dalam mengatasi skenario ini. Namun karena Jong Hyuk tidak percaya dengan ramalan, ia tetap pergi untuk menghabisi monster naga api tersebut. Di luar perkiraan Jong Hyuk sebelumnya, tingkat kesulitan kini telah meningkat dan sosok naga api tentu akan semakin sulit untuk dikalahkan, sehingga Dokja yang melihat Jong Hyuk kewalahan langsung mengambil alih pertarungan dan ya, beruntung si Ujang memanggil Congcorang raksasa demi menyelamatkan Dokja dari monster itu, sampai ketika Congcorang hampir tak berdaya karena tidak dapat menandingi kekuatan lawannya, si Ujang yang terus memaksakan diri pun membuat Yungsun simpati dan tidak ingin hanya berdiam diri, sehingga ia langsung mengaktifkan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. 이연성의 특성 진화가 임박했습니다. Bukan hanya Yungsun, Hui Won dan Sang Ah pun langsung menyatukan kekuatan untuk menyerang naga api. Mereka melakukan serangan kombinasi di mana Dokja akan menargetkan inti kehidupan yang ada pada dada makhluk itu, meski konsekuensinya adalah kematian. Naas, rencana Dokja CS malah gagal dan inti kehidupan naga api seketika terbentuk kembali. Namun di tengah keputusasaan itu, Jong Hyuk kembali bangkit untuk mengambil alih pertarungan hingga berhasil menembus inti kehidupan monster itu, tetapi 껍질이 깨졌다. dan
Dan ya, Jong Hyuk pun tewas terbakar akibat monster naga api yang sulit dikalahkan, yang karena pemeran utama kini sudah tiada, maka hitungan mundur penghancuran bumi tidak lama lagi akan segera berjalan, di mana harapan seketika datang tatkala muncul notifikasi terkait inti kehidupan monster laut yang sudah ditukar dengan ether keyakinan, sehingga tanpa buang waktu lagi, langsung menggunakan item langka tersebut untuk menghabisi naga api sehingga setelah naga api berhasil dikalahkan, Dokja yang mendapat hadiah besar salah satunya item untuk menghidupkan orang mati, ia langsung menghidupkan lagi Jong Hyuk dan menyelamatkan dunia dari kehancuran, sehingga Dokja yang mengubah nasib pemeran utama dan menyelamatkan nyawa banyak orang, secara tidak langsung telah mengubah cerita karya si penulis jadi sesuai dengan apa yang dirinya inginkan. 이 이야기의 결말을 새로 쓰겠다. Pada kenyataannya, Dokja CS belum bisa bernapas lega karena masih ada banyak rintangan yang harus dilewati. Namun karena Dokja memiliki banyak teman di sampingnya, hal itu tidak mustahil lagi untuk diatasi karena Dokja dan teman-teman akan terus berjuang demi bisa mengembalikan kondisi dunia seperti semula. Ending yang sangat membagongkan.